Hero Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik melalui yang namanya Play-Doh. Adonan yang namanya Play-Doh, adonan yang udah mungkin biasa ada juga di rumahnya kalian. Yang ini Play-Doh, yang ini juga adonan yang kita kasih. Yang satu nih kita namakan di bungkusannya kamu namanya konduktor, yang ini namanya isolator. Nah, kalau misalnya kalian mau gabungin dengan yang udah ada di rumah, konduktornya kalian gabung, bisa kalian pakai juga alternatifnya dengan menggunakan Play-Doh. Kalau untuk isolatornya bisa kalian gunakan clay atau lilin clay gitu. Itu juga bisa mengganti yang namanya si isolator. Lalu kita punya 3 LED dan satu buah baterai dengan kancingnya, gitu ya. Satu buah baterai dengan kancing yang sudah ada tembaganya untuk nanti kita bermain secara listrik-listriknya. Nah, sebelum kita ke sana, nanti di sini isolator ini kalau ada yang tanya, emang apa sih yang ada di dalam bungkusan yang ada kalian terima? Isolator di situ menggunakan garam. Jadi di situ campurannya kurang lebih sama antara yang konduktor dan isolator, hanya saja yang konduktor menggunakan garam dan yang isolator menggunakan gula. Dan kalau memang nanti sudah jadi adonannya, kalian bisa minta sama mama untuk ditambahkan pewarna, dibedakan warnanya, mana yang warnanya konduktor, mana yang warnanya isolator, supaya nanti kalian lebih gampang membedakan mana yang isolator, mana yang konduktor. Oke? Kita mulai. Jadi ini nanti kalian bisa coba-cobain seperti yang nanti Kak Abdul akan peragakan. Nah, pertama-tama kita ambil yang bagian isolator, lalu kita coba bagi 2 deh, biar gampang. Kita bagi 2, lalu kita dekatkan dia secara dekat-dekatan, tapi jangan sampai menyatu. Lalu diambil ini baterainya, holder baterainya, kancing baterai. Lalu kalian ambil baterai, baterai itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif yang kepalanya kecil bisa dilihat di sini ya, ada tulisannya. Ini positif, ini negatif. Nah, di sini juga sama. Yang kalau kepalanya kecil, maka dihubungkan dengan yang kancingnya besar. Jadi gitu. Jadi gini dibalik. Berarti ini kalau misalnya kayak gini soalnya nggak masuk. Jadi kalau nggak masuk dibalik, lalu ditekan. Nah, kalau udah kayak gini, kabelnya itu juga ada warna merah dan ada warna hitam. Jadi nanti kita akan lihat bedanya apa. Jadi warna merah itu akan menunjukkan kutub positif, warna hitam menunjukkan kutub negatif atau VCC atau ground. Jadi kita tambahkan di sini, kita colok, shoot, kita colok lagi, shoot. Nah, begitu udah. Sekarang kita ambil LED yang kita punya deh. Kita ambil yang warnanya hijau atau terserah yang kalian mau. Nah, kalau kalian lihat di sini di terawang-terawang, di kakinya LED ini ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek nih. Kalau kalian giniin, maka dia akan kelihatan ada yang satu kaki itu lebih panjang daripada kaki yang lain. Nah, kaki yang lebih panjang itu adalah kaki positifnya LED. Jadi LED ini juga sama kayak baterai, ada kutubnya. Jadi dia harus positifnya itu harus ketemu sama positifnya si baterai yang sebelah sini, dan negatifnya kita taruh di sebelah sini. Jadi kita renggangin dikit, jangan terlalu kencang ya, nanti LED-nya bisa patah. Lalu kalian colokin, satu dimasukin di sini, shoot, satu lagi dicolokin lagi, set, wah nyala. Lalu diambil lagi, satu lagi. Kalau misalnya kalian coba masukin, terus nggak nyala, artinya kakinya ada yang salah. Jadi kalian ambil, lalu kalian putar. Diputar lagi aja posisinya, baru dia akan nyala. Nah, kita ambil satu lagi, kita colokin juga sama. Cut. Nah, tiga-tiganya punya kabel langsung nyala. Nah, punya kalian pastikan ya, jadi nyalanya harus dipastikan. Kalau nggak nyala, yang harus kalian pastikan adalah ini udah masuk semua atau belum. Si baterai udah masuk
ke dalam pledonya. Lalu pastikan kaki ini jangan sampai kebalik, karena kalau sampai kebalik dia nggak nyala. Jadi kalian harus pastikan kakinya benar. Kaki positif ada di sini dan kaki negatif ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kita akan coba untuk coba kita satuin. Yang ini, kaki ini kita angkat. Kita angkat. Lalu kita satuin. Wah, apa nih? Kok mati? Dia jadinya mati ya? Masih nyala. Mati. Mati kalau digabungin. Tapi coba caranya kita geser lagi. Dia nyala lagi. Begitu kita jauhin. Begitu kita jauhin, dia nyala lagi. Kita deketin, dia mati. Kita jauhin, dia nyala. Kita deketin, dia mati. Nah, gimana caranya supaya kalau kita mau deketin tapi nggak ada bolongan begini, tapi dia tetap menyala gitu. Nah, caranya coba kita ambil yang si isolator. Kita ambil dikit si isolatornya. Habis itu kita bentuk panjang. Lalu kita taruh isolatornya di sini. Kayak gini. Lalu kita dempetin. Lalu kita pasang. Jadi tetap bisa dempet-dempetan, tapi nggak mati. Jadi kayak sosis ya ini. Jadi kayak tuh. Nah, inilah perbedaannya yang kita bilang tadi. Ini namanya konduktor, ini namanya isolator. Konduktor itu apa sih? Konduktor itu adalah mampu mengalirkan listrik, arus listrik. Jadi arus yang ada di dalam si baterai itu bisa mengalir dari sini, mengalir ke sini, balik lagi. Dari sini ngalir ke sini, keluar sini, balik lagi gitu. Lewatnya lewat kaki-kakinya LED. Gimana cara nyambungnya? Kalau kayak gini. Jadi kalau kalian lihat tadi di sini, nah, pas misalnya masih di sini, maka tidak ada yang menyala. Ini adalah kutub yang positif, ini kutub yang negatif. Bagaimana cara supaya dia bisa menyambung dari sini yang konduktor yang ini ke konduktor yang ini? Menggunakan yang namanya LED tadi. Tapi LED-nya juga harus benar kutubnya. Kalau kutubnya kebalik, kayak gini, nih, maka nggak nyala. Maka harus benar kutubnya supaya arus listriknya mengalir dari sini naik ke atas LED, turun lagi ke bawah. Bisa juga kita tambahin lagi alirannya, jembatannya ditambahin lagi. Ada lagi LED lagi, turun lagi ke bawah. Jadi LED-nya disambung dari kaki yang ini ke kaki yang ini, arus listriknya jalan. Naik ke atas, turun ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah. Pun kalau kita tambahin satu lagi LED. Tuh. Nah, kayak gini. Nah, lalu kenapa dia mati kalau diginiin? Nah, dia mati karena konduktor sama konduktornya nyatu. Jadi ini jadi satu titik. Atau yang ini jadinya nyatu. Karena dia nyatu, jadi nggak ada yang ngalir. Jadi, kita harus membuat dia berpisah. Nah, atau ada cara yang lainnya. Kalau memang misalnya, aduh berpisahnya susah nih. Kita bisa bikin kayak gini juga nih. Kita bisa bikin, misalnya kita ambil yang ini, kita taruh di sini. Satu kita taruh di sini. Ya, sebentar, kita bagi deh. Sama ini baterainya jangan sampai nyambung ya, hati-hati ya di rumah ya, jangan sampai nyambung, nanti bisa terjadi arus antara positif sama negatifnya. Nah, jadi dipastikan jangan sampai nyambung, lalu dimasukin lagi kayak gini. Nah, kita punya. Oke, lalu kita mau kasih ke sini. Kita kasih ke sini. Belum nyala. Coba kita kasih satu lagi. Kita kasih ke sini. Belum nyala. Kita kasih lagi di sini. Oh, ini kelebihan. Kita kasih satu lagi ke sini atau ke sini boleh. Belum nyala juga. Kenapa? Karena ini belum ketemu sama yang bagian yang ini.
Jadi caranya ini kita dekatkan, dia langsung jadi nyala deh. Atau kita langsung sambungkan juga boleh. Nah, langsung nyala yang lain-lain. Nah, artinya baru ada jembatannya nih, nyambungin dari titik ini ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini. Tapi kalau nyambung, kalau misalnya kalian sambungin, yang ini mati, yang dua nyala. Kalian cabut lagi, yang ini dua-duanya nyala. Yang ini disambungin, yang nyala cuman yang merah sama yang hijau. Yang ini dideketin, yang nyala jadi yang hijaunya aja. Jadi yang ini nih nggak boleh saling ketemu nih. Kalau saling ketemu, dia hanya mau nyala yang bagiannya terpisah aja. Ini kalau ini jadi nyatu, yang ini jadi terpisah. Caranya supaya ini semua bisa menyala dengan baik dan tidak gampang menyatu adalah dengan kalian tambahkan si isolator. Nah, kalian tambahkan si isolatornya. Kita ambil di sini isolator. Nah, isolatornya kita taruh nih di sini. Kita pastiin dia nggak bisa nyambung. Nah, kita sambungin lagi di sini supaya ada ganjelannya di sini. Nah, kalau ada ganjelannya dia nggak bisa. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat tiga-tiganya nyala. Tiga-tiga LED-nya bisa nyala walaupun ini semuanya saling terhubung, walaupun tapi di sini ditahan oleh si isolator yang tidak bisa ngasilin listrik. Jadi arus listriknya akan dari tidak bisa menghasilkan listrik, bukan menghasilkan tapi mengalirkan. Nah, jadi dari sini masuk ke sini arus listriknya naik ke atas. Walaupun nyambung dia nggak lewat sini nih. Wah, di sini keblok. Dia akan naik ke atas, dia ke sini lagi, nyebrang, dia naik lagi ke sini, di sini ada blok, dia naik lagi ke atas, dia ke yang hijau, dia naik ke kaki yang hijau karena di sini ada blok, lalu dia balik lagi ketemu sama si negatifnya. Itulah bedanya konduktor dan isolator. Konduktor bisa menghantarkan arus listrik dan isolator tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dengan menggunakan prinsip konduktor dan isolator, kamu bisa merangkai banyak hal. Nah, kalian bisa bikin kayak gini nih. Nah, di sini udah siapin, kalau yang punya kabel ini ada siput. Jadi kalian bisa bikin gini nih, bawahnya isolator. Bawahnya konduktor yang warna orange. Konduktor, isolator, konduktor, lalu ditambahin isolator, lalu dikasih lagi di atasnya konduktor. Jadi kalau misalnya kalian kasih baterai di sini, yang bawahnya ditaruh di bawah, si positifnya kita taruh di bagian bawah, si negatifnya baterai kita colok di sini. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kalau kita pasang LED, nah, jadi nyala deh. Jadi kayak ada matanya. Kalau misalnya kebalik, sama kayak tadi, nggak nyala, jadi harus diputer. Nah, sekarang siputnya punya mata, tapi matanya beda warna merah sama warna hijau. Nah, kalian jadi bisa banyak bikin, kalian bisa bikin kayak gini, bisa bikin sandwich, bisa bikin roti, bisa bikin yang lain-lain, asalkan menggunakan prinsip yang konduktor dan isolator. Nah, yang harus kalian perhatikan setelah kalian bermain dengan rangkaian pledot dan clay yang kayak gini, kalian harus pastikan ujungnya ini jangan sampai kotor, karena kalau nanti kotor, ini jadi bisa bikin berkarat karena ada garam, karena ada larutan garam di sini. Jadi kalian ambil tisu basah, pastikan setiap kali kalian beres bermain, kalian bersihkan di sela-sela si tembaga ini semuanya. Jadi bisa pakai tisu basah kayak gini. Begitu juga kaki-kakinya LED-nya. Kaki LED-nya juga dibersihkan. Nah, supaya LED-nya masih bisa dipakai di percobaan yang lain. Karena kalau nanti kalian lupa membersihkan, nanti lama-lama ini akan jadi karatan karena masih ada campuran garamnya. Nah, udah deh.
Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang rangkaian listrik dengan menggunakan play-doh dan clay. Nah, kalau ada yang kalian kurang jelas atau ada yang pengen ditanyakan dalam rangkaiannya tadi, jangan ragu untuk langsung bertanya kepada tim Diro, atau kalian bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kalian tanyakan dan kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Bye!